جسدي وروحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أمر قلوب عباده المؤمنين بنور هدايته المبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيد الأبرار محمد خير الأنام الذي تغنى به الحوائج الأنام وترزق به الخلائق ولو في المنام ويوصل به كل المطلوب والمرام. وبارك عليه يا ربي بعدد كل ملائكتك الكرام وعلى آله وصحبه أهل الطيبين الكرام. أما بعد فيا عباد الله، فيا أيها المسلمون، فيا أيها الحاضرون رحمني ورحمكم الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين، jamaah salat Jumat yang kami muliakan, marilah di hari yang mulia ini, di waktu yang sangat mustajab ini, sama-sama kita tingkatkan kualitas dan kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan keimanan, ketakwaan, manusia akan mulia di hadapan Allah. Dengan keimanan dan ketakwaan pula Allah akan berikan solusi atas segala problem permasalahan dalam hidup ini. Dengan keimanan dan ketakwaan pula Allah akan muliakan kita manusia di hadapan seluruh makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kalian semua, karena sebaik-baiknya bekal menghadap kepada Allah adalah dengan ketakwaan. Takwa dalam arti berusaha menjalankan segala apa yang Allah perintahkan, sekaligus meninggalkan segala apa yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kita bersama, semoga Allah senantiasa kuatkan iman, Islam, ketakwaan, konsisten, istiqamah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah matikan kita dalam keadaan beribadah, tentunya dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang kami muliakan. Di dalam riwayat Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yang namanya sudah tidak asing di telinga kita, seorang nabi pilihan, bahkan beliau adalah salah satu seorang nabi ulul azmi, seorang nabi yang mendapatkan julukan Musa Kalimullah, seorang nabi yang sering komunikasi, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam
Ketika berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa mengajukan sebuah pertanyaan. Nabi Musa mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, ya Tuhan kami, sekian ratus tahun kami ibadah kepadamu. Sekian ratus tahun lamanya aku menyembah, berzikir, membaca kitab Tauratmu. Sekian ratus tahun lamanya aku juga melaksanakan segala apa yang Engkau perintahkan. Dari sekian banyak ibadah yang saya lakukan, manakah yang menyebabkan Engkau ridha kepadaku? Dari sekian banyak amal ibadah yang saya lakukan, manakah ibadah yang Kau ridha, ya Allah? Apakah salatku, apakah puasaku, apakah zikirku, atau ibadahku yang lain, ya Allah?" Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang kami muliakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Wahai Musa, ketika aku ridha terhadap salat yang kau kerjakan, ketahuilah salat yang kau kerjakan manfaatnya akan dan sudah engkau rasakan. Ketika engkau menjalankan salat, maka salat yang kau kerjakan, maka niscaya mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Puasa yang kau lakukan ratusan tahun, itu pun sama, manfaatnya sudah dan akan kau rasakan. Dengan berpuasa, engkau akan mampu mengendalikan hawa nafsu yang ada pada dirimu. Ketika engkau berzikir, menyebut, mengagungkan nama-Ku, kata Allah, sesungguhnya manfaatnya juga engkau yang merasakan. Engkau akan lebih tenang, hati dan jiwamu akan lebih sejuk dan nyaman, lebih tenang ketika berzikir, mengingat akan kebesaran. Kemudian Nabi Musa kembali menanyakan, "Lalu mana, ya Allah, ibadah ratusan tahun yang aku lakukan, ternyata manfaatnya hanya untuk diriku saja? Mana yang kau ridha, ya Allah? Yang menyebabkan kau ridha mana, ya Allah? Tolong sebutkan, ya Allah." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan tegas, "Wahai Musa, ridha dan rahmatku akan turun kepada manusia. Ridha dan rahmatku akan menyertai seorang manusia ketika manusia tersebut mampu mengulurkan kedua tangannya, mampu membantu saudara-saudaranya yang sedang dalam keadaan kesulitan, yang sedang dalam keadaan kesusahan, menolong, membantu mereka yang sedang dalam keadaan kesusahan, kepayahan. Ketahuilah Musa, disitulah ibadah yang aku ridhai kepada seorang manusia. Ketika hati manusia tasamuh, ketika hati manusia berlapang dada, mampu memaafkan kesalahan orang lain, tidak menyimpan rasa dendam, dengki, hasud kepada siapapun, di situ pula ridha dan rahmatku akan senantiasa menyertainya. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang kami muliakan, bukan berarti salat, puasa, baca Quran, zikir yang selama ini kita baca sia-sia. Ternyata ibadah yang selama ini kita kerjakan, manfaatnya adalah untuk diri kita sendiri. Lalu bagaimanakah, apakah kita bisa beribadah bukan hanya sekedar ibadah qasirah,
bukan hanya sekedar ibadah individu. Ulama mengatakan ibadah itu ada dua. Yang pertama ada ibadah qasirah atau ibadah individu, yang mana apabila dilakukan oleh seorang manusia, yang mana pahalanya didapatkan oleh pelakunya saja. Sedangkan yang kedua adalah ibadah muta'addiyah atau ibadah sosial, yang mana apabila dilakukan oleh seorang manusia, pahalanya bukan hanya pelakunya saja yang mendapatkan, akan tetapi orang lain pun bisa mendapatkan nilai manfaat dan pahalanya. Salah satunya adalah membantu, meringankan, mengulurkan kedua tangan kita kepada mereka yang sedang kesusahan dan kesulitan. Bila mana kita tidak mampu membantu mereka dengan ekonomi, dengan pikiran kita, bila mana kita tidak mampu membantu dengan ekonomi, tenaga dan pikiran kita, paling tidak kita jangan sungkan-sungkan untuk mengangkat kedua tangan kita untuk mendoakan mereka. Salah satunya saudara-saudara kita yang saat ini yang ada di Gaza, di Palestina. Masya Allah, kita tidak bisa membantu secara materi, namun kita ada senjata yang ampuh, yakni adalah senjata doa. Karena sesungguhnya doa ini bisa menembus dimensi apapun. Berbanyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini bisa kita pahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal 'abidin al-faizin wa zumaratin fi 'ibadis salihin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الله